Shalom saudara, selamat pagi, selamat menjalani hari yang baru. Saya percaya Tuhan selalu menyegarkan hidup kita untuk memasuki aktivitas-aktivitas yang akan Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan semalam kami boleh istirahat dan kami akan bangun hari ini dan melakukan aktivitas dengan penuh percaya. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berfirman-Lah. Siapkan kami untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai terus di dalam lanjutan kembali ayat yang sama seperti kemarin, ya. Maka ia pun bertanya, pukul berapa anak itu sembuh? Ya, lanjutan dari perjalanan pegawai istana itu pulang. Jawab mereka, kemarin pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya. Ia dan seluruh keluarganya. Oh saudara, akhirnya pegawai istana itu apa pulang? Pulang tanpa Tuhan Yesus yang pergi ke rumahnya. Pulang hanya dengan perkataan Tuhan Yesus, pergilah anakmu sembuh. Dan di sanalah pegawai istana itu pulang kembali. Di dalam perjalanan itu saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba hambanya menyusul berlari-lari. Wah, tentunya saudara bisa kagetnya luar biasa. Ada apa ini? Aku sedang pulang, pegawaiku datang lari-lari. Apakah betul anakku mati? Saudara, ternyata tidak. Saudara. Pegawai-pegawainya itu datang dan mengatakan, Tuhan, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Oh saudara, puji Tuhan, luar biasa saudara. Kemarin demamnya yang membuat anakmu mati itu sudah hilang, sembuh. Lalu dikatakan yang dicatat oleh Yohanes, maka teringatlah ayah itu, teringatlah pegawai istana itu. Persis pada jam 1 siang itulah Tuhan Yesus berkata, anakmu hidup. Saudara, kita melihat di sini luar biasa. Pegawai istana itu belajar percaya tanpa melihat. Pegawai istana itu pulang ke rumahnya tanpa Tuhan Yesus pergi ke rumahnya. Tuhan Yesus hanya berkata, pulanglah anakmu sembuh, dengan langkah yang tetap, langkah yang mantap. Tanpa ragu-ragu dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan hamba-hambanya datang memberitahukan anaknya hidup. Tentunya sangat mengagetkan. Sangat mengagetkan pegawai istana ini. Spontan dia bertanya, kira-kira pukul berapa kemarin sembuh? Pukul 1 siang. Saudara, tepat kata Tuhan Yesus. Anakmu sembuh. Dia katakan pukul 1. Luar biasa saudara, luar biasa. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu tidak pernah meleset. Pertolongan Tuhan selalu persis di dalam rencana dan kehendaknya. Pertolongan Tuhan itu sesuai di dalam rencananya. Tuhan Yesus sangat mengenal iman pegawai istana itu. Dia masih belajar percaya. Oleh karena itu, sebelum sampai di rumah, mungkin jaraknya masih jauh. Mungkin dalam perjalanan dia bisa ragu-ragu. Mungkin dalam perjalanan dia bisa bertanya, betul enggak ini anakku sembuh? Mungkin dia larinya akan lebih cepat supaya melihat bukti bahwa apakah betul anakmu sembuh sebelum sampai sana. Sebelum rencana diri sendiri. Sebelum dia membuktikan imannya, Tuhan Yesus sudah menyuruh
Pegawai-pegawai itu datang supaya dia tenang untuk memberitahukan bahwa anakmu sembuh. Informasi disampaikan sebelum dia sampai rumah. Saudara, iman yang terus belajar, iman yang semakin percaya. Oleh karena itu, waktu penyembuhan itu tepat seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kira-kira pukul 1. Dan sekarang betul-betul dia menjadi orang yang percaya. Bukan karena melihat, tapi karena mengalami sendiri. Saudara, iman yang benar adalah iman yang bukan ada di dalam pengetahuan. Iman yang benar adalah bukan iman menurut kata orang. Iman yang benar bukan karena saya melihat dulu baru percaya. Bukan, saudara. Iman yang benar, iman yang dialami sendiri dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Pegawai istana ini, saudara, bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjumpaan yang luar biasa. Dan dia berkata, Tuhan Yesus berkata tepat pukul 1 itu anakmu sembuh. Dan disinilah pegawai istana itu membuktikan firman itu penuh dengan kuasa. Pertolongannya tepat pada waktunya, tidak pernah menunda-tunda. Tuhan tidak pernah menunda-nunda rencananya di dalam mengasihi dan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Tepat pada waktunya Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Apa yang kita pelajari hari ini, saudara? Apa yang menjadi beban saudara? Apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutanmu? Apa yang mungkin kau merasakan, Tuhan, aku sudah berdoa, ya, engkau tidak mengabulkan, atau mungkin engkau salah berdoa. Mungkin apa tujuan motivasi engkau berdoa? Ayo kita koreksi terus menerus di hadapan Tuhan. Yang mungkin sekarang engkau masih menerima, mengalami, menjalani beban yang berat itu. Datanglah pada dia. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Sudahkah engkau datang kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Karena dia akan memberikan kemenangan dalam hidup saudara. Tepat pada waktunya. Dia memberikan kemenangan iman. Dari iman yang engkau percayai kepada dia. Mari kita renungkan pujian ini bersama firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Sehingga kita berkata, ku tidak takut. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Oh ya, aku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Percayalah, dia akan memberikan pertolongannya tepat pada waktu. Engkau meneguhkan aku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memelukkanku, kami sudah dia memegangku dengan tangan kananmu, ya Tuhan. Pegang aku erat, ya Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Tuhan kita, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, ya Tuhan.
kemenangan. Marilah kita jalani hidup kita dengan sungguh-sungguh percaya walaupun tidak melihat, karena Dia akan memberikan waktunya tepat pada saat Dia memberikan pertolongannya. Apakah saudara percaya? Dan tetap percaya dengan sepenuh hati apa yang difirmankannya. Dia menolong tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Oh Tuhan, tepat pukul 1 Engkau mengatakan, dan anak itu sembuh. Ya Tuhan, kami percaya di tengah-tengah segala pergumulan hidup kami, di tengah-tengah beban kami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, di tengah-tengah kerumitan hidup kami Tuhan. Tuhan, ajar kami, iman kami terus bertumbuh. Iman yang semakin melekatkan diri kami kepada Engkau, pokok anggur yang kuat, yang hidup. Sehingga apapun yang kami alami ya Tuhan, kami percaya firman-Mu yang penuh kuasa akan menyertai kami, menolong kami tepat pada waktunya. Untuk apa? Untuk memuliakan Engkau, untuk membesarkan nama-Mu Tuhan, untuk menyaksikan Engkau Allah yang hidup dalam setiap kehidupan kami. Sertai pekerjaan kami hari ini, aktivitas kami, studi anak-anak kami, semuanya Tuhan Engkau sertai. Engkau pulihkan kami yang sakit, Engkau kuatkan kami yang lanjut usia, untuk tetap melihat Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu di renungan harian esok Faith at Home. Biarlah iman kita bertumbuh di dalam keluarga kita. Tuhan berkati.